Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share kalian pembahasan soal SKB 2004 Formasi Fasilitator Pemerintahan Part 2. Yang tentunya udah sesuai sama peraturan materi pokok SKB 2004 yang udah dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tanggal 4 November tahun 2024 yang lalu. Oke, teman-teman. Nah, udah aku mention tadi untuk soal-soal ini itu udah disusun sesuai sama materi pokok ya, teman-teman. Materi pokoknya apa aja? Nah, untuk fasilitator pemerintahan itu ada dua kemampuan ya teman-teman, ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum itu seperti TPK kurang lebih, ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, macam sistem pemerintahan Indonesia, wawasan Nusantara atau kesadaran nasional. Untuk kemampuan khusus itu spesifik ya, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke, teman-teman, jadi itulah materi pokok dari formasi SKB fasilitator pemerintahan. Nah, untuk materi pokok yang lain, teman-teman bisa cek di link di deskripsi, itu ada list semuanya resmi dari pemerintah, bisa di-download gratis. Ya, kita lanjut ke soal nomor 1. Prinsip utama yang mendasari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah A. Ketuhanan dan kebebasan individu, B. Kesatuan dan keadilan sosial, C. Demokrasi langsung dan ekonomi pasar, D. Kekeluargaan dan kompetisi bebas, E. Sekularisme dan kedaulatan rakyat. Oke, kira-kira nomor 1 apa ya teman-teman jawabannya? Lihat. B. Kesatuan dan keadilan sosial. Jadi Pancasila mendasarkan prinsip kesatuan dan keadilan sosial dalam konteks Indonesia yang beragam dengan tujuan menjaga persatuan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya teman-teman, sangat mirip dengan TWK ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara dalam pasal 27 yang meliputi hak-hak berikut, kecuali A. Hak mendapatkan pekerjaan, B. Hak kebebasan beragama, C. Hak atas penghidupan yang layak, D. Hak untuk memperoleh pendidikan, E. Hak mengemukakan pendapat. Oke, kira teman-teman yang mana teman-teman? Udah jelas ya kayaknya. Lihat soal nomor 2, jawabannya B. Hak kebebasan beragama diatur dalam pasal 29 UUD 1945, bukan pasal 27 yang membahas tentang hak mendapatkan pekerjaan, penghidupan layak, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Oke, jangan terkecoh ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah A. Monarki konstitusional, B. Parlementer, C. Presidensial, D. Federal, E. Oligarki. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Lihat soal nomor 3, C. Presidensial. Jadi berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintah presidensial di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Konsep ketahanan nasional Indonesia dalam wawasan Nusantara terutama menekankan pada A. Penguasaan sumber daya alam, B. Kemandirian politik dan ekonomi, C. Kesatuan wilayah dan keberagaman bangsa, D. Pengembangan sektor industri nasional, E. Pengawasan terhadap lembaga asing. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Nomor 4. Kita lihat. Jawabannya yang C. Kesatuan wilayah dan keberagaman bangsa. Jadi wawasan Nusantara menekankan kesatuan wilayah dan keberagaman untuk menjaga integritas dan persatuan bangsa Indonesia. Oke, soal nomor 5. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu tugas pemerintah daerah dalam otonomi daerah adalah A. Mengelola perbatasan negara, B. Menetapkan kebijakan ekonomi nasional, C. Menyusun anggaran belanja negara, D. Mengatur urusan wajib dan pilihan di daerah, E. Melakukan kerjasama dengan negara lain. Oke, ini udah jelas banget ya teman-teman, nomor 5. Kita lihat jawabannya, ya D jawabannya teman-teman, mengatur urusan wajib dan pilihan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang mengatur urusan wajib dan pilihan sesuai dengan otonomi daerah. Oke. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya sampai dengan nomor 100, teman-teman bisa cek link deskripsi untuk soal SKB Fasilitator Pemerintahan Part 2. Jadi di Part 2 ini ada 100 soal dan juga di Part 1 ada 100 soal. Untuk teman-teman yang belum melihat Part 1 bisa
tonton dulu video part 1 dan di sana ada soal juga serta pembahasan. Jadi totalnya untuk fasilitator pemerintahan udah ada 200 soal teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek link di deskripsi untuk akses soal-soal tersebut. Nanti teman-teman bakal dapat file atau PDF untuk ini ya soal part 2 itu totalnya juga ada 100 soal. Jadi teman-teman kalau digabung part 1 dan part 2 itu jadi ada 200 soal yang bisa teman-teman pelajari. Dan juga teman-teman bisa pahami ya, ulang-ulang terus agar tetap teringat gitu. Nah, tadi kita bahas itu adalah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, untuk nomor 6 dan seterusnya silakan teman-teman cek link di deskripsi. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga lancar belajarnya, mendapatkan hasil yang terbaik pada saat ujian nanti. Oke, terima kasih.